Saya mau masuk Jaek, tapi nggak ada temen dari Palembang buat pergi. Oke, pertanyaan ini tuh cukup sering gue denger, bahkan dari teman-teman gue sendiri. Mereka juga pengen daftar ke Jepang, ya nggak di Jaek doang, di lembaga lain. Cuman mereka takut, kenapa? Karena nggak ada temennya. Ngomongin tentang takut, cemas. Jadi kita itu adalah manusia, tetapi manusia itu masih memiliki mentalitas kawanan, yaitu mentalitas yang bergerombol dan takut untuk melangkah sendiri. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat di dalam hewan, salah satu contohnya adalah zebra. Nah, zebra itu mereka hidup berkelompok. Kenapa? Karena kalau misalnya mereka ketemu predator dan dimangsa, kemungkinan si zebra ini untuk ditangkap oleh predator itu lebih kecil. Karena ya ada temennya, ya mungkin aja temannya yang digigit gitu ya. Makanya mereka hiduplah berkelompok. Nah, kalau misalnya mereka sendirian, nggak ada kawanan di situ, ketemu predator nih, sudah pasti zebra ini akan mati dimakan oleh predator. Dan itulah yang terjadi pada manusia juga. Manusia itu memiliki mentalitas kawanan. Kalau misalnya lu lihat dari contoh itu tadi, itulah mengapa ketika lu keluar dari kelompok, itu lu merasa tidak nyaman, lu merasa takut, lu merasa cemas. Padahal manusia yang sebenarnya manusia adalah manusia yang sudah bisa lepas dari mentalitas kawanan. Kenapa? Karena ya lu pergi sendiri gak ada macan, bos. Lu pergi sendiri gak ada predator, bos. Jadi apa yang lu cemasin kan? Bahkan gue dulu pun juga seperti itu, teman-teman. Ketika gue pengen olahraga, jogging gitu, aduh gak ada teman, gak ada yang nemenin, gue malu nanti dilihat orang gimana, kayak gak ada temen. Ketika gue pengen ngelakuin suatu hal, gak ada temennya, ngerasa gak enak. Tapi kalau misalnya gue hidup dengan seperti itu terus, ya gue gak akan maju-maju, teman-teman. Jujur teman gue gak dikit, karena gue juga pernah bikin tim ketika di SMK. Dan ya emang enak hidup berkelompok, itu emang enak hidup punya tim. Tapi ketika gue udah lulus SMK, gue memutuskan untuk keluar dari kelompok. Bukan berarti gue benci sama teman-teman gue ya, gue nge-challenge diri gue sendiri. Kira-kira gue bisa nggak sih kalau misalnya gue pergi sendiri? Ketika teman-teman gue yang lain pada kuliah, gue malah daftar ke Jepang. Gue daftar sendiri, gue ikut ujian sendiri, gue kerjain sendiri. Waktu itu angkatan gue juga udah pada kerja semua lah. Sampai yang waktu itu nyeleksi gue tanya, loh teman-teman kamu kemana? Kok kamu daftarnya sendiri gitu? Ya teman-teman gue lulusan 2018, sedangkan gue daftarnya 2019, jadi agak telat gitu ya teman-teman. Nah nanti buat teman-teman kalau misalnya kurang percaya dan lu nanti bisa masuk ke asrama, terutama yang di Surabaya, lu bisa coba cek di situ ada buku catatan ya. Angkatan 102 itu ada nama gue di situ, dan anak SMK Teknikpal waktu itu cuma gue doang. Dan setelah gue masuk di situ barulah gue buat temen, karena pada dasarnya kita itu manusia makhluk sosial. Jadi gak ada salahnya lu pergi sendiri, lu daftar sendiri, itu nggak apa-apa. Karena ketika lu udah masuk nanti, disitulah lu akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Mungkin lu merasa sendiri, mungkin lu merasa kesepian karena lu perginya sendiri. Dan mungkin lu juga dicap sama orang-orang aneh ya, dalam tanda kutip. Tapi percaya sama gue, kalau misalnya lu terus mencoba dan lu pergi sendiri, lu nanti akan dipertemukan dengan orang-orang yang aneh, dalam tanda kutip, kayak lu. Ya, yang sevisi dengan lu. Dan disitulah lu akan dapat teman baru. Gue yakin dari sekian banyak orang yang nonton video gue, pasti di antara kalian ada yang memiliki mentalitas petarung, yaitu mentalitas yang tidak takut kalah. Dan kalau misalnya lu diberi kesempatan untuk memilih asrama dan lu pengen ngelatih mental lu lagi, gue lebih rekomendasikan lu memilih di Surabaya. Karena waktu itu ketika gue interview, gue ditawarin, si Noto kamu masuk di asrama mana? Mau di Jogja, Depok, atau Surabaya? Dan gue pilihnya di Surabaya. Semoga video ini membantu. Jamiti kurete arigato. Mata nih.